Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading untuk kamu ya, khususnya dalam tema dalam energi rezeki kamu ya di bulan September. Kira-kira rezeki kamu itu dalam bentuk apa aja gitu ya. Mari kita cek energinya. Kita akan ambil 3 kartu dari tarot. Kita pilih ya. Wah, ada Wheel of Fortune ya, lalu ada The Emperor, lalu ada Five of Wands. Itu dari tarot. Kalau kita cari dari Romance Angels, kira-kira energi rezeki seperti apa yang kamu dapatin. Ini ada Flirt. Ini kita majuin dikit ya. Ada Flirt. Lalu kita ambil dari Oracle Fires ya. Ada Wisdom. Terus kita ambil dari Love Oracle. Ada The Chaser ya. Oke, jadi di sini dari tarot kan ada Wheel of Fortune, The Emperor, dan Five of Wands. Lalu dari Romance Angels ada Flirt, Extend Your Light Heart and Energy to Others. Kemudian ada Wisdom dan The Chaser ya. Oke, rezeki kamu ya. Wow, di sini saya lihat ya, dari kartu Wheel of Fortune ada sebuah keberuntungan ya yang akan kamu dapatkan. Perubahan nasib gitu ya. Mungkin beberapa dari kalian udah berusaha untuk memperluas bisnis ya, menjalin kemitraan, atau bekerja sesuai peraturan, sudah berusaha disiplin, konsisten, semuanya upaya semua kalian sudah lakukan, tetapi kemarinan kalian tidak mendapatkan hasil yang sesuai. Ini membuat kalian putus asa, malas, mager ya, tidak lagi berinisiatif ya. Tetapi ternyata di bulan September ini saya melihat ada perputaran roda keberuntungan yang mendudukan posisi kalian menjadi bangkit kembali ya. Perubahan nasib sedang mengarahkan kalian ke atas ya. Jadi jangan ya, segeralah menyambut itu ya. Gimana caranya ya? Kalian harus meninggalkan pikiran negatif kalian, keputusasaan kalian itu dirubah gitu, jadi positif mind ya. Jadi mungkin beberapa dari kalian tuh sudah apa ya, kayak kecewa banget dengan semua perjuangan yang tidak menghasilkan juga gitu ya, tidak kunjung datang penghasilannya, atau menginginkan sebuah posisi ya, tetapi tidak juga kalian dapatkan ya. Di sini ada perubahan ya. Namun berbarengan dengan itu ya, kalian akan menemukan satu konflik, mungkin konflik batin atau berupa tantangan. Mungkin ada sebuah konflik yang terjadi dalam hidup kalian, baik dalam cinta, dalam karir, hubungan kerja ya, atau kemitraan gitu ya. Ini ada satu kejadian yang bertentangan dengan keinginan kamu, ekspektasi kamu, harapan-harapan kamu. Di sini membuat kamu menjadi down. Dan kamu udah berkeras hati untuk tidak lagi
memulai sesuatu yang baru gitu ya. Tetapi ternyata perubahan ini tiba-tiba aja terjadi ya. Ya, kamu ada sebuah kebijaksanaan yang hadir ya melalui dukungan semesta. Mungkin kalian terinspirasi, tiba-tiba ada dapat ide, tiba-tiba kalian mendapatkan petunjuk ya untuk keluar dari situasi konflik tersebut. Nah, disinilah kalian mulai bijaksana terhadap apapun yang terjadi, menghadapi situasi dan kondisi yang kalian alami saat ini dengan kebijaksanaan. Nah, disitulah situasi kalian akan berubah. Jadi ada rezeki yang akan datang ini ya. Kalau ini yang kalian fokuskan saat ini adalah soal keuangan, karir, jabatan, ya kalian harus percaya diri ya. Ini saya lihat sudah beberapa dari kalian ini udah putus asa, yang sudah pesimis ya, udah down banget. Jadi kalian perlu bangkit lagi, bangkitkan lagi jiwa semangat kepemimpinan kalian. Karena jika posisi pangkat atau kedudukan yang kalian inginkan, kalian akan dapatkan ini. Cuman mungkin ada sebuah kompetisi gitu ya, sedikit pertentangan atau persaingan ya, yang harus kalian hadapi dengan kebijaksanaan. Karena pada dasarnya kita akan mendapatkan posisi sesuai dengan potensi diri kita gitu, kualitas diri kita. Jadi nggak usah merebut, nggak usah ribet ya, jalankan aja tugas-tugas kamu, keluarkan aja semua bakat dan potensi kamu ya, berikan yang terbaik ya, maka kamu akan mendapatkan, kamu akan memenangkan itu ya. Karena jika kita layak ya kita pantas gitu, kita layak ya kita pantas mendapatkan posisi tersebut gitu. Jadi kalau dalam hal keuangan juga ya, saya lihat ada keberuntungan ya, jadi ada perubahan nasib lah. Karena di sini ada kenaikan pangkat atau kelancaran bisnis ya, perubahan nasib. Yang tadinya kamu di posisi finansial yang sangat rumit ya, segalanya sudah kalian korbankan, tetapi yang kalian dapatin adalah tidak sesuai hasil. Nah, di sini kalian harus merubah cara pandang kalian bahwa memang pada kenyataannya yang indah itu datang sesuai waktunya, pada waktu yang tepat. Bukan hanya soal waktu ya, tetapi energi yang tepat, yaitu energi yang sudah siap menerima rezeki itu gitu ya. Jadi kita harus melakukan perubahan, jangan menunggu perubahan terjadi sendiri ya. Jadi kita harus welcome terhadap apa yang akan datang ya, dengan cara merubah energi kita yang welcome gitu ya. Jadi jangan mudah keblok atau terprovokasi dengan keadaan yang sedang menghalangi gitu, mengacaukan. Kitalah kendali atas hidup kita sendiri ya, kitalah kendali atas problem-problem yang terjadi. Jadi rubahlah mindset kamu ya, segeralah ambil tindakan, beranjaklah keluar dari konflik-konflik batin, konflik-konflik yang stagnan ya, yang menstagnankan kamu ya, supaya energi kamu itu bisa welcome sama perubahan yang akan datang terhadap kamu, rezeki yang akan masuk gitu. Jadi rezeki itu menangkap signal dari energi kita. Kalau kitanya negatif, kitanya udah pesimis ya, menggerutu, rezeki itu akan tertahan di alam semesta gitu. Alam semesta belum bisa memberikan ya, karena kamu nggak menyambut, membuka pintu gitu ya. Jadi
Bijaksanalah menanggapi segala situasi dan kondisi yang memang terjadi untuk memandikan kamu, untuk menggali kebijaksanaan kamu gitu ya. Ya, mulai dari sikap ya, menyikapi tantangan atau konflik atau rintangan-rintangan yang terjadi dengan bijaksana, yaitu yang terjadi memang sudah harus terjadi. Gimana caranya kita menyelesaikan semua dan kita bangkit lagi ya. Ya, kita harus rubah cara pikir kita menanggapi semua problematika yang menghalangi rezeki kita itu gitu ya. Dengan cara ya apa, gimana cara kamu bisa bangkit lagi? Coba kamu fokus dulu, berjuang tanpa henti. Itulah yang bisa mencapai sukses. Kalau kita berjuang di tengah-tengah kita dihadapkan dengan problem yang kita rasa besar banget, berat banget untuk dituntaskan, kita langsung down ya, kita nggak ada effort lagi untuk menantang, menjadikan itu satu tantangan yang harus kalian hadapi ya dengan penuh semangat supaya kalian bisa melewati fase itu. Nah, maka kita akan tetap stagnan ya, tinggal di tempat, nggak ada perubahan. Tapi kalau kita cepat-cepat berkemas ya, kita berproses, kita berinisiatif ya. Kalau kamu mandek ya, kamu buntu. Karena di situasi seperti itu ya, kemandekan, konflik, pertentangan, atau mungkin beberapa rekan ini terkoneksi dengan apa ya, problem magic gitu ya. Mungkin beberapa dari kalian ini dipengaruhi oleh energi magic akibat dari pertentangan kamu dengan seseorang gitu ya, atau beberapa orang ya. Ya, kamu nggak harus pasrah dong ya, harus inisiatif. Gimana caranya untuk melepas diri dari itu semua, kembali ke diri kamu ya. Ujung-ujungnya kita kan harus lari ke Tuhan, kita harus kembali ke jiwa spiritual kita ya, yang mampu melawan energi-energi buruk, energi negatif secara fisik maupun secara magic. Itu tuh hanya bisa kita hadapi dengan spiritual ya, dengan keimanan dan ketakwaan kita, kedekatan kita dengan Ilahi Rabbi, supaya kita menemukan titik terang atau jalan keluarnya, solusinya gimana supaya kita bisa membasmi nih ya energi-energi toksik yang menghalangi kemajuan kita ya. Kalau kamu lemah, kamu cuek, terus kamu bodo amat lah ya udah, kalau emang nasib saya begini ya beginilah, udah capek saya, aduh, berarti kamu berhenti di tengah, padahal sedikit lagi tuh kamu capai kesuksesan, kamu renggut kembali kesuksesan yang pernah hilang juga dari tangan kamu ya. Jadi semakin besar tantangan, semakin berat rintangan dan ujian, berarti kita semakin besar peluang untuk kita mencapai kesuksesan itu gitu ya. Jadi jangan menyerah. Di diri kamu itu ada jiwa kepemimpinan, jadi kamu pasti bisa menguasai diri kamu sendiri, mengatur diri kamu sendiri ya, sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu ya. Kamu itu pribadi yang keras, kamu itu punya prinsip, jadi jangan lengah dengan pengaruh orang lain atau pengaruh apapun gitu, secara energi ya. Bangkit lagi deh, sekali lagi ya. Kalau jatuh lagi, sekali lagi. Pokoknya harus bikin poin-poin untuk kamu bisa lewati gitu, poin-poin berat yang
kalau kita dapat tantangan ujian, kita harus berpikir positif bahwa ini tuh cuman sementara, nggak mungkin berlama-lama, tergantung energi kita. Kalau kita cepat beranjak, ya, kita cepat berubah, berinisiatif, maka kita tidak akan berlama-lama dalam situasi tersebut. Tapi kalau kita membiarkan diri kita berlama-lama, kita diam, kita mager aja, kita ikuti energi negatif itu, maka kita akan lama di situ, terputar-putar di situ, nggak akan ada perubahan, ya. Kamu nggak capek kok, ya, cuma kamu ditimpa oleh energi negatif aja, ya. Kamu terpengaruh aja sehingga kamu agak malas bergerak, ya. Tuh, kamu buntu pastinya kalau dalam keadaan yang ricuh seperti itu, ya, bertentangan dengan seseorang, terus kamu terprovokasi, itu kamu gampang banget buntu, otak kamu nggak bisa berpikir, nggak bisa berinisiatif, nggak bisa mengambil inspirasi, ya, karena ya terlalu mudah terpengaruh gitu, dan tidak peka bahwa sesungguhnya ketika tantangan dan rintangan itu menghalangi kamu, itulah jalan kamu itulah pintu sebenarnya untuk kamu membuka atau mencapai kesuksesan kamu gitu, ya. Jadi di depan kita kesuksesan itu tuh ada beberapa pintu, ya. Ada beberapa pintu. Kalau kita bisa membuka satu pintu, maka kita harus kita akan menemukan pintu-pintu lain gitu, ya. Ketika pintu lain tertutup, tugas kita gimana caranya kita membuka pintu itu, karena di depan sana masih ada pintu-pintu lain lagi gitu. Nah, sampai kita mendapatkan kesuksesan, kita akan dihadapkan oleh pintu-pintu yang lebih menaikkan level kesuksesan kita lagi gitu, ya. Karena sukses itu tidak ada batasan, ya. Bisa jadi biasa-biasa aja, stabil aja, bisa jadi lebih lagi, tergantung dari cara kita menyikapi kesuksesan itu. Kita maunya sesukses apa? Punya gedung bertingkat berapa banyak, bisa jalan-jalan ke luar negeri berapa periode, ya. Jadi kalau kita mudah lemah, maka kalaupun kita sukses, hanya sekali kesempatan yang datang pada kita. Tapi kalau kitanya penuh semangat dan rajin berinisiatif, ya, menegaskan diri kita bahwa segala tantangan dan rintangan itu adalah jalan keluar kita menuju ke kenaikan level gitu, ya, level kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Kalau kamu bilang sekarang kamu udah sukses kok, udah nyaman dengan hidup kamu sendiri, ya, udah cukup lah hidup saya seperti ini, ya, udah capek berjuang lagi gitu. Oke sih, padahal saya lihat di diri kamu itu bisa mencapai lebih lagi gitu. Apakah kesuksesan kamu itu sudah bisa membuat kamu bahagia, ya? Apakah sudah bisa memfasilitaskan kamu dalam jangka waktu panjang, dan ketika kamu membutuhkan apapun bisa kamu penuhi gitu, ya. Maka jangan berhenti di situ, jangan stagnan oleh keadaan, harus anggap itu suatu tantangan yang harus kita tuntaskan gitu, bijaksana, ya, inisiatif dan gercep, gerakan cepat, ambil tindakan untuk keluar dari situasi yang memandekan, ya. Berhadapan dengan semesta itu kita nggak boleh pakai ego, ya. Ini semesta udah menyodorkan ini loh. Kalau kamu masih pakai ego, merajuk, menggerutu, udah
apa ya, udah kecewa dan udah pasrah, nggak ada effort lagi. Nah, itu kan ego kamu terhadap semesta. Gimana bisa kamu mendapatkan apa yang sudah disodorkan semesta, yang udah dinantikan di depan sana. Beda ya kita kalau menggunakan ego terhadap manusia, beda dengan ego terhadap semesta. Kita merajuk terhadap manusia, levelnya tuh rendah, tapi kalau kita merajuk terhadap semesta, levelnya tinggi itu. Apalagi terhadap Tuhan secara langsung, kita akan jatuh dan terpuruk sedalam-dalamnya ya. Jadi kembalikan diri kamu pada spiritualitas kamu. Disitulah jalan utama kamu untuk terlepas dari masa stagnan, untuk bisa ringan atau mudah menyelesaikan problem-problem kamu itu, gitu ya. Jadi keuangan kamu ini, kamu akan mendapatkan hasil dari semua perjuangan berat kamu selama ini ya. Dan kamu harus hati-hati ya, karena beberapa dari kalian ini ketika kalian mencapai keberuntungan, banyaklah yang mencari, banyaklah yang pingin mendekatin, memanfaatin, banyak yang akan bergantung. Jadi bijaksana mengatur keuangan kamu ini supaya kamu tidak menyesal nantinya gitu ya. Kamu boleh membantu, kamu boleh bersedekah, kamu boleh melakukan hal-hal baik dalam hidup kamu, tetapi tidak merugikan diri kamu sendiri, juga tidak menjatuhkan posisi kamu. Jagalah posisi kamu sebaik-baiknya, jagalah keuangan kamu sebaik-baiknya, tentunya untuk bermanfaat ke jangka panjang pastinya ya. Kalau kita lihat dalam percintaan, beberapa dari kalian ini rezeki yang akan datang yaitu dalam bentuk percintaan juga ya. Dalam hubungan itu rezekinya tuh mungkin beberapa dari kalian udah malas banget dengan hubungan, udah malas berdrama gitu ya, udah malas ladeni drama, udah malas terhadap pasangan Anda. Beberapa dari kalian sudah berusaha untuk melepaskan diri karena hubungan ini terlalu bertentangan, tidak sesuai harapan, terlalu bergantung gitu ya. Maksudnya beberapa dari kalian ini mungkin konflik batinnya tuh karena apa? Pasangan kalian terlalu bergantung kepada kalian ya, terlalu mengharapkan bantuan dari kalian secara keuangan. Dia tuh bergantung pada kamu, atau beberapa dari kalian ini dia hanya memanfaatkan keuangan kamu. Tuh lama-lama kamu bosen juga ya. Ya, ini bisa vice versa ya. Lama-lama kamu bosen juga, dan kamu berusaha untuk mencintai seadanya aja. Jadi supaya pasangan kamu ini tidak mau berubah, lebih tahu diri ya. Kamu menunjukkan kebijaksanaan kamu terhadap dia ya. Kamu ngekat semua kebiasaan kamu yang suka memberi ya, yang selalu mengalah, yang selalu merasa simpati terlalu tinggi sehingga itu menyusahkan kamu sendiri ya. Sini saya lihat ada perubahan yang kamu lakukan ya. Kamu tidak lagi seperti kemarin terhadap pasangan kamu udah keras di sini karena kamu pinginnya tuh dia tuh ya mencintai itu yang sejujurnya, bukan karena uang, bukan karena karir kamu, bukan karena kecantikan kamu gitu. Kamu udah mulai pikir seperti itu bagus ya. Ya, kamu mencari pasangan itu yang benar-benar memahami kamu, menerima kamu apa adanya, bukan karena ada apanya gitu. Terus beberapa dari kalian ini mungkin
menganggap pasangan kalian itu adalah keberuntungan kalian. Jika kalian berdealing dengan seseorang yang berpangkat atau finansialnya bagus, kalian bakal happy, bakal bahagia. Padahal nih tuh beberapa dari kalian tuh, pasangan kalian tuh terlalu otoriter, egois, keras wataknya, keras kepala, keras hati. Ya, akhirnya bertentangan dan kalian sering menemukan konflik-konflik yang tidak ada ujungnya. Di sini kamu udah mulai merubah mindset. Ya, kamu seperti mendapatkan inspirasi dari semesta. Ya, petunjuk untuk merubah mindset kamu, merubah pola pikir kamu, merubah cara kamu di hadapan pasangan kamu, membuat diri kamu lebih berarti dengan kamu fokus kepada pekerjaan kamu, perubahan diri kamu, ya, fokus kepada keuangan kamu sendiri, kamu mandiri. Jadi kamu sudah mulai merubah pola pikir ya, bahwa ternyata bergantung itu nggak enak, berharap itu juga nggak enak. Sadar ya. Lebih baik kamu ciptakan diri kamu yang baru, ya, yang tidak lagi mengejar atau mengharapkan atau bergantung. Kamu lebih, di sini saya lihat ada perubahan diri, ya. Kamu memfokuskan diri untuk mandiri, memperjuangkan diri kamu sendiri agar kamu lebih bahagia. Kamu melepas diri dari otoriternya pasangan kamu, ya, segala aturan-aturan bullshitnya, ya. Sehingga di sini saya lihat ada perubahan, ya. Dengan kamu mencintai diri sendiri, kamu bijaksana terhadap diri kamu sendiri, kamu meninggalkan segala drama-drama yang diciptakan oleh pasangan kamu dari ego dia merasa dia yang berkuasa. Wah, kamu nggak happy di sini. Kamu mulai merubah semuanya dengan fokus kepada diri kamu, fokus pada pengembangan karir, ya, membuat diri kamu lebih berarti, lebih mempunyai value. Sehingga di sini yang terjadi adalah perubahan total, terbalik semuanya. Dia akhirnya sadar bahwa ternyata kamu di sini sudah lebih kuat dari dia, ya, karena kamu udah nggak meladeni drama lagi, udah nggak mau berargumen, udah nggak mau memaksakan, kamu ngalir aja gitu, ya. Oke, terserah mau dibawa kemana hubungan kita, masih lanjut, mau mempertahankan sampai mati juga terserah. Yang penting di sini saya bahagia dengan diri saya sendiri, dengan keuangan yang saya punya, dengan karir yang saya punya, dan masa depan yang sudah jelas-jelas saya akan perjuangkan pasti terbaik gitu untuk ke depan gitu. Nah, disitulah yang membuat dia ke-trigger untuk sadar diri dan mau berubah 180 derajat dari sikap dia sebelumnya kepada kamu. Dia akan mengejar kamu kembali dan dia akan seolah-olah seperti mendapatkan karma, yaitu mungkin yang kemarin kamu yang bergantung kepada dia, sekarang dia yang bergantung secara hati. Mungkin secara finansial kalian bisa rata ya, sama rata, tetapi secara hati, perasaan, dan sikap dialah yang akan terkena karma sendiri. Karena yang kemarin kamu bersikap seperti apa kepada dia, kamu mungkin mengemis cinta, kamu mungkin lebih kelihatan banyak mengalahnya, dia yang ego tinggi gitu ya. Di sini kebalik, kamu yang cuek, kamu yang fokus kepada diri kamu sendiri, kamu yang happy dengan diri kamu sendiri, ya, kamu yang lebih bernilai akhirnya, dan dia yang mengejar kamu, dia yang memprioritaskan kamu gitu. Selamat ya. Gitu ya. Semoga apa yang saya bacakan di sini bisa cukup menggambarkan tentang rezeki kamu, karena rezeki itu luas. Bisa aja dia datang dalam bentuk kesehatan, kebahagiaan, dalam cinta, dalam karir, maupun dalam keuangan. Salah satu pasti kamu dapatin nih, ya, di bulan September ini pasti kamu dapatin salah satunya, minimal itu salah satu pasti kamu dapat ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Taurus.